Dipersembahkan oleh Romli tadi. Kami tegaskan karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Aku bilang enak aja ya. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Selamat malam, pemirsa. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, konstelasi politik sepertinya sangat cair. Bahkan hari ini, hari pertama pendaftaran untuk calon kepala daerah, ada banyak kejutan yang kita temukan. Yang tadinya mungkin didukung oleh partai dengan komposisi yang relatif besar, ada juga yang mungkin partai yang dianggap hanya tersisa sendirian di Jakarta sedang memperjuangkan nama siapa yang akan mereka usung untuk ikut bertarung melawan kandidat lain yang dianggap memiliki mesin partai yang lebih besar, Maria ya. Rumornya sih sudah muncul, nanti kita konfirmasi langsung beserta dengan sejumlah narasumber kami. Tapi yang menarik, pilkada tidak hanya di Jakarta saja, namun juga di sejumlah daerah, termasuk juga di Jawa Tengah, kemudian juga di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga di Sumatera Utara. Kita coba akan bahas tuntas bagaimana sebenarnya nanti peta politik pilkada di sejumlah daerah usai putusan Mahkamah Konstitusi. Kita jawab tuntas nanti di Catatan Demokrasi dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga melibatkan mahasiswa dari dua universitas berbeda, dari Humas UNJ dan juga dari FH Universitas Trisakti Jakarta. Kemarin ada yang ikut aksi, teman-teman? Ada yang ikut aksi kemarin? Oh, pada ikut aksi kemarin. Bersuara. Nah, bersuaranya nggak cuma nanti di lapangan, nanti kita juga nanti di sini ya bersuara ya. Ada yang ikut aksi kemarin? Wede. Teriakannya besar sekali ya. Kemarin ketemu Bang Habibur Rahman nggak di DPR? Jangan-jangan yang lemparin Bang Habibur Rahman nih. Bang Habibur Rahman yang nemuin kalian lu ke depan. Yang lemparin Bang Habibur Rahman nih. Kapolda meminta mereka dibebaskan. Kapolda meminta yang ditahan dibebaskan. Nyaris kena timpuk kemarin Bang Habibur Rahman. Tapi betul, makamnya Kapolda meminta rekan-rekan yang ditahan untuk dipulangkan. Pasang badan, Bang. Ya, itulah tugas wakil rakyat. Oke, kita tunggu juga suaranya para mahasiswa nanti di Catatan Demokrasi ya. Kita langsung perkenalkan satu persatu narasumber kita. Maria. Andrew, sudah hadir dari ujung sebelah kiri. Ada Bang Fadel Barus, Bendahara Umum Projo. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Assalamualaikum. Ini satu keluarga bagaimana nih, Bang? Di samping Bang Fadel Barus ada Bang Bestari Barus, politisi Partai Nasdem. Kakak adik Maria ya. Assalamualaikum. Hari ini ada dua Barus di antaranya. Nah, ini. Dan juga hadir ini ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum, Om Dewan. Malam, Bang Habibur Rahman. Di tengah, host juga ini sebenarnya. Bang Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam, Bang Henry Satrio. Selamat malam, Maria. Abang sengaja kami letakkan samping Gerindra, ada sinyal apa nih, Bang emang? Ya, karena bersahabat memang dari dulu. Nah. Kemarin ikut aksi juga? Ini anak timur juga di sebelah saya nih. Nah, saya wakilnya itu Bang Habibur Rahman, karena saya timur kan. Jakarta Timur tempatnya, Bang. Jakarta Timur. Kami juga menghadirkan politisi PD Perjuangan yang vokal di media sosial, Mas Guntur Romli. Assalamualaikum, selamat malam, merdeka. Postingannya memang sangar, Maria. Dari tadi sore kita lihat sampai malam ini, aktif banget jempolnya bergerak ya. Menyuarakan ekspresinya di ranah dunia maya. Kami juga menghadirkan Bang Syahrir Hamid, juru bicara Anies Baswedan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dari Sumatera Barat kayak Bang Syahrir nih.
Oh enggak, di sini aja. Kita langsung ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, untuk Jakarta banyak orang-orang yang mengeluarkan sejumlah nama dan berharap PDI Perjuangan yang kabarnya ditinggal sendirian di Jakarta bisa mengusung kandidat kuat untuk menandingi kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. 12 parpol lawan PDI Perjuangan. Siapa Mas Putus? Siapa jadinya namanya? Ahok Rano, Anies Rano, Pramono Rano? Ya, terima kasih Mas. Jadi pertama kami ingin ucapkan terima kasih kepada mahasiswa, kepada rakyat, kepada akademisi ya, yang telah memberikan aspirasi, melakukan aksi unjuk rasa, menyampaikan pendapat pada tanggal 22 untuk bersama-sama mengawal putusan MK. Kalau tidak ada demo tersebut, kalau tidak ada aksi dari mahasiswa dan guru besar dan masyarakat yang luas, mungkin ya kita dikebiri aspirasi masyarakat ya. Karena dengan putusan MK itulah potensi kotak-kotak kosong yang ada di beberapa wilayah bisa dihentikan sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan kehendak dan juga bisa memilih mana calon yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat, bukan atas berdasarkan rekayasa kotak kosong atau dalam tanda kutip calon boneka. Dan PDIP juga bisa nyalonin sendiri di Jakarta. Ya, jadi siapa nih Mas namanya Mas? Alhamdulillah di Jakarta bisa nyalon sendiri, juga di beberapa tempat yang sebelumnya terkistal ya, dengan misalnya mau ya dalam tanda kutip dikucilkan, ya kita kan udah siap-siap nih 10 provinsi udah mau di kota kosongkan kan, kalau misalnya di Banten, kemudian Jakarta, Jabar dan juga Jatim salah satu contoh, ya alhamdulillah berkat putusan MK tersebut kami bisa mencalonkan. Nah untuk calon di DKI Jakarta itu memang kemarin itu belum diputuskan, ya sesuai juga dengan beberapa daerah yang lain seperti Jawa Timur, kemudian juga Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Nah kalau yang saya dengar untuk Jawa Timur itu sudah namanya Ibu Risma ya. Dan untuk Jakarta yang saya dengar tadi dari Pak Oli itu adalah Mas Pramono Anung ya, Mas Pramono Anung bersama Bang Dul. Ini sudah dikunci Bang, tidak berubah lagi? Sudah dikunci ini namanya? Besok pendaftaran jam 11. Ini kan info dari Pak Oli ya, maaf Pak Oli bendara umum kami. Ya karena memang untuk Jakarta ini ya lumayan alot perdebatannya. Karena kan memang ada aspirasi kemarin juga dari teman-teman, kawan-kawan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta ingin mengusung Mas Anies. Ya. Mas Anies bersama Bang Rano, kemudian juga ada usulan yang lain, juga ada Pak Ahok juga, dan juga kemudian ditemukan ada nama ya bukan ditemukan, mohon maaf, ini sebenarnya nama Mas Pramono Anung itu sudah lama disampaikan di publik. Mungkin ini bagian dari jalan ketiga, ya jalan ketiga, jalan tengah. Ketika katakanlah ada kelompok yang ingin Mas Anies, kemudian juga ada Pak Ahok, itu juga nyata di dalam internal PDI Perjuangan itu ada. Makanya saya sampaikan DPD PDI Perjuangan Jakarta itu kan sebelum ini memang menginginkan Pak Anies, bahkan Pak Anies sudah datang ke DPD PDI Perjuangan dan juga sudah berkomunikasi, sudah dapat buku-buku ajaran Bung Karno dan sebagainya, bahkan kemarin juga sempat datang ke kantor DPD PDI Perjuangan. Pakai batik warna merah, Mas. Batik warna merah ditemui oleh Bang Dul. Cuma memang waktu itu belum ada keputusan apa-apa ya. Kalaupun yang informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Oli, bendahara umum kami, bahwa besok jam 11 Mas Pramono Anung itu akan didaftarkan bersama Bang Dul, bersama Bang Rano Karno, ya kita tunggu ya besok ya. Tapi intinya kita melihat, kami melihat bahwa kalau itu sudah menjadi keputusan dari Ketua Umum kami, Ibu Megawati, ya para kader memang harus melaksanakan. Apalagi kan kami lihat Mas Pram ini kan tokoh senior ya di PDI Perjuangan, beliau mantan sekjen, kemudian juga secara komunikasi juga bagus, bisa menjembatani semua pihak, baik di internal PDI Perjuangan ataupun juga hubungan kelembagaan ataupun juga dengan partai-partai yang lain. Saya kira sosok yang bisa mempertemukan, sosok yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan, biar tidak terpolarisasi pendukung antara Ahok dengan pendukung Anies. Baik, Mas Gunrom, berarti simpulan malam hari ini, per malam hari ini Mas ya, karena kita tidak tahu besok dinamika seperti apa, berarti Anies tidak jadi berbaju merah, sedangkan Mas Pramono
dipastikan besok mendaftar, apakah akan mundur juga dari jabatannya? Ya, kalau ini benar, besok yang daftarkan adalah Mas Pramono dengan Rano Karno. Ya, kami mohon maaf, berarti belum berjodoh dengan Mas Anies, ya kan? Oke, tapi ini sudah fix kan? Ataukah masih ada peluang untuk kemudian berubah atau justru kemudian dipindahkan ke daerah lainnya? Nah itu kita lihat besok ini jam 11, ya kan? Kita lihat besok ini benar Mas Pram dengan Bang Rano atau ada nama yang lain itu kan? Karena kalau saya sampaikan juga ya memang masih dinamis ya yang ada di dalam di DPP PDI Perjuangan. Karena gimana ya? Memang kalau ngelihat bicara soal survei misalnya, kita kan harus melihat juga mengacu ke situ. Memang dua nama itu Mas Anies dengan Pak Ahok itu kan mengungguli lah ya, mengungguli dalam arti itu yang benar-benar nyata aspirasi dari masyarakat dan kami sangat menghormati itu. Makanya kita lihat kan juga dua tokoh ini kita sebut ya 11-12 lah ya kan, sama-sama punya warisan di Jakarta baik Mas Anies dan juga Pak Ahok. Tapi juga kita harus menyadari kan ada sisi yang mana negatif dan sisi positif itu kan. Dari sisi kalau Mas Anies dengan Pak Ahok kalau dibandingkan ya mungkin kelebihan Pak Ahok itu ya beliau adalah kader dari PDI Perjuangan. Kalau Mas Anies itu kan belum gitu kan. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu kami juga mengusulkan agar Mas Anies itu menjadi kader PDI Perjuangan, tapi ya kami tentu saja tidak bisa memaksa karena kan itu kan pilihan masing-masing. Kemudian juga kalaupun pada akhirnya Mas Pram benar-benar besok yang akan mendaftar bersama Bang Rano ya kami tentu saja ini adalah pilihan yang kami anggap sebagai yang terbaik menjembatani dan jalan tengah ya menurut kami yang ada di PDI Perjuangan begitu. Oke. Mampukah kemudian berdasarkan hitung-hitungan PDI Perjuangan mampukah Pramono Rano ini kemudian bisa mengalahkan RK dan juga Suswono yang betul ya dan juga kemudian kalau kita lihat kan kendaraan politiknya cukup besar Mas, 12 partai politik di sana. Ya tidak masalah. Kalau kita ngelihat misalnya Jokowi Ahok tahun 2012 kan ya kita ngelihat kita juga hanya waktu itu bersama Gerindra, PDI dan Gerindra waktu itu ya tahun 2012 itu. Kemudian juga saya kira di Jakarta itu lebih mudah lah ya untuk menyebarkan informasi. Kan tidak harus seperti daerah yang lain harus bekerja keras, harus pasang baliho. Jakarta menurut saya itu kampanye lewat media, kemudian media sosial hanya untuk pengenalan, itu akan lebih mudah. Ya mungkin kami akan lebih banyak tentu saja kerja di bawah menyapa masyarakat. Tapi kan wilayah kita bandingkan antara Jakarta misalnya kalau dengan Jawa Barat, Jawa Tengah kan Jakarta lebih mudah lah untuk mendatangi warga-warga, apalagi struktur partai kami juga lumayan kuat yang ada di Jakarta. Insya Allah kami optimis bisa menghadapi pasangan lawan gitu. Pasangan lawan, tapi seperti ini juga nama Anies sepertinya tidak ditoleh sama PDI Perjuangan. Kalau memang Anies tidak jadi mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan. Lalu Nasdem juga harus bersuara karena ada pidato dari Ketua Umum Surya Paloh yang mengatakan kami tidak tahu siapa yang dimaksud. Ada petualang politik yang nempel ke partai kami, memanfaatkan kami sial bener ini. Maksudnya siapa itu Bang Bestari Barus? Mikrofonnya boleh Bang? Bang, lupa pakai mic kan? Itu yang disampaikan kapan itu yang barusan? Barusan Bang, tadi sore Bang. Itu sebagai satu ungkapan saja dapat berlaku pada organisasi manapun. Maka akan menjadi sial lah kita ketika organisasi sebesar TV1 tiba-tiba ada yang seperti itu. Di dalam Nasdem itu Bang. Bentar. Di organisasi partai politik ada seperti itu. Itu adalah mengingatkan kepada kita sebagai kader, selaku kader, dan kepada para pengurus untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi dikarenakan adanya keinginan-keinginan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh orang per orang. Jadi bukan karena ada gitu loh, tapi lebih kepada bahwa untuk mengingatkan jangan sampai institusi yang mulia yang bernama partai politik itu justru disinggahi oleh orang-orang yang tidak punya niat baik untuk dalam bergabung dengan partai itu. Saya kira itu. Jadi bukan ditujukan untuk Anies Baswedan ya? Masya Allah, Bang Anies ini dengan Bang Surya ini bagaikan saudara gitu ya. Jadi bahkan ketika menyampaikan tentang bagaimana posisi politik
Partai Nasdem pada hari ini pun itu nggak pakai sembunyi-sembunyi loh, nggak pakai dengan alasan waktunya habis lah ini, enggak. Sini, aku abangmu, kau Anies adikku, kelihatannya hari ini bukan momen you untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Nanti kita cari lagi momen yang lebih baik. Dan itu disampaikan luar biasa di depan sahabat beliau yang namanya Pak Prabowo Subianto. Gak ada sembunyi-sembunyi loh ini. Jadi betul-betul bahwa Nasdem berposisi, tadi kita dengar sama-sama bersama Anies Baswedan, bukan karena Pak Prabowo itu buruk atau tidak baik, bukan karena Ganjar Pranowo tidak baik, bukan. Tapi konstitusi memberikan pilihan kepada kita hanya satu. Dan ini harus kita manfaatkan dan kita kontribusikanlah. Coblosan kita itu jangan sampai batal. Kalau kita pilih tiga-tiganya, repot kita ini. Nah, setelah selesai apa dia? Nah, ajakannya ternyata pidatonya sama nih. Pemilu sudah selesai, mari kita bersama-sama. Itu yang disampaikan Bang Surya. At the first place katanya gitu. Begitu diumumkan oleh KPU menang ini barang, sudah pertama kali Nasdem yang mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo gitu, mengakui kemenangan itu. Nah tadi Pak Prabowo pidato sama-sama kita lihat juga, beliau juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Nasdem, mau bersama saya. Memang sebaiknya kita menata bangsa ini ke depan adalah bersama-sama. Itu aja. Nasdem, PKB, PKS sepertinya meninggalkan Anies Baswedan. Kita butuh info dari Ordal, orang dalam. Ada juru bicara Anies Baswedan, Bang Sarir menanggapi apakah betul Anies Baswedan tidak berlayar sama sekali untuk kontestasi pilkada. Sesaat lagi Bang. Kita harus jedanya di catatan. Ya kita lanjutkan Bang Sahrin. Jadi bagaimana? Nampaknya elektabilitas Anies yang begitu tinggi di DKI Jakarta belum menjadi kepastian ya? Ya, kalau Anies ini memang yang pertama-tama mendapatkan dukungan partai kan sebenarnya Anies. Baik itu yang pertama oleh PKB, PKS, kemudian Nasdem. Nah setelah itu ternyata bahwa perkembangannya memang betul politik sangat dinamis. Dan kita tahu setelah tanggal Senin kemarin kan ada 12 partai yang sudah mendeklarasikan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dan kita melihat bahwa memang pintunya relatif sudah tidak ada lagi kan, tersisa PDI Perjuangan. Nah ya tapi besoknya kita mendapatkan kabar bahwa ada putusan MK yang membuka ruang itu. Dan memang saat itu ada komunikasi dengan utusan PDI Perjuangan untuk bahwa kalaupun peluangnya tertutup, artinya bahwa sesuai dengan undang-undang yang sebelumnya, rencana akan tetap didaftarkan. Waktu itu Anies dengan pasangan yang PDIP, PDI Perjuangan waktu itu ya. Waktu itu, belum tahu waktu itu siapa. Tapi ada rencana, itu kan terkonfirmasi oleh sikap dari PDI Perjuangan. Dan sudah ada komunikasi waktu itu. Sikap DPP atau sikap mana ini? DPP PDI Perjuangan yang mengutus Pak Mas Basara ya waktu itu. Dan memang sudah banyak di media publik kita lihat bahwa akan tetap mendaftarkan Anies dengan pasangan PDI Perjuangan saat itu. Walaupun menurut aturan waktu itu kan dengan deklarasinya 12 partai hanya tinggal PDI Perjuangan. Nah, pertemuannya hari Selasa jam 2. Tapi ternyata Selasa pagi kan kita mendapatkan putusan MK. Nah putusan MK itu membuka ruang kembali bahwa ternyata PDI Perjuangan bisa mendaftarkan sendiri dan sesuai dengan putusan MK peluang itu ada. Artinya bahwa pintunya kembali terbuka. Nah berikutnya pada hari berikutnya ya relatif ada dinamika kembali kan. Dan setelah itu ya ternyata bahwa sahabat saya Bung Habib dan kawan-kawan di DPR itu tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilkada sehingga semua merujuk PKPU-nya kepada putusan MK. Artinya bahwa ruangnya terbuka kembali. Nah, komunikasi PDI Perjuangan dengan Mas Anies relatif sangat intens. Dan kita tahu bahwa ternyata intensitas komunikasi itu semua berbicara tentang gagasan. Gagasan Bung Karno, bicara tentang cita-cita kemerdekaan kita, bicara tentang bagaimana menata kota ini, bicara tentang bagaimana pelestarian lingkungan,
dan juga keberpihakan terhadap rakyat. Ini yang intensitas pembicaraan ini itu antara Mas Anies dengan utusan resmi PDI Perjuangan. Bahwa tidak ada bicara soal yang lain. Bicaranya itu adalah soal gagasan. Bagaimana kita relatif sangat detail. Apa program-program buat orang miskin di Jakarta. Nah, ini menjadi sangat penting kalau kita lihat bahwa pendaftaran orang menjadi calon, kan di luar banyak spekulasi bahwa yang lebih banyak bicarakan adalah soal aspek-aspek yang sangat teknis. Tapi komunikasi antara Anies Baswedan dan utusan PDI Perjuangan ini bicara soal bagaimana gagasan-gagasan, cita-cita politik partai, garis partai perjuangan ini bisa terwujud melalui kepemimpinan di gubernur. Itu kan kemarin, Bang Sarif, itu kan kemarin. Tapi hari ini sepertinya pintu tertutup untuk Anies Baswedan. Ya, saya ingin merunut itu sampai pada tahap ini. Nah, ada kecocokan itu. Dulu. Bahwa kemarin cocok. Kemarin, belum lama, ini kan kemarin baru beberapa hari. Kemarin. Ya, artinya bahwa kesamaan itu ada. Dan kemudian kan pada fase berikutnya pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Karena memang kan sebelum ini kan belum ada pertemuan. Dan selama ini kan juga disinggung bahwa Anies belum pernah main ke kantor partai. Dan pertemuan itu ya memang diagendakan di kantor partai. Dan bertemu, Anies dan Rano Karno bertemu. Bertemu, berbincang, ya selayaknya kita mau ke kantor partai apa kan harus selalu dong menghargai partai dengan menggunakan warnanya. Wajar ketika Anies. Bang, sorry Bang, kemarin ketemu Rano Karno kami nggak dapat fotonya, videonya nggak ada itu Bang. Iya, kan memang rencananya kan memang pertemuan khusus aja antara mereka berdua kan. Dan itu kan tidak untuk dipublikasikan. Karena kan beda fase antara keputusan partai itu kan menjadi ranah internal partai tentunya. Bahwa komunikasi antara Anies dan juga Rano Karno, nah itu kan sesuatu hal yang terpisah. Nah, komunikasi cukup intens, cukup dalam, tapi kemudian tadi sampaikan paling tidak yang akan mendaftar besok adalah Pramono Rano. Lukanya dalam juga nggak ini Bang? Ya sebenarnya tidak ada yang luka. Karena konsentrasi Anies ini kan memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan cita-cita kemerdekaan, memperjuangkan kesetaraan. Kan di situ sebenarnya standing posisi Anies. Nah, persoalan bahwa dia nantinya itu menjalankan itu dalam pemerintahan, ya itu lebih mudah mewujudkan gagasan-gagasan itu dengan program karena ada supporting negara di situ. Tapi ketika misalnya tidak di dalam pemerintahan, kan sama saja bisa melakukan itu secara terhormat. Nggak berasa di prank nih ya? Enggak, kita melihat bahwa semua partai politik memiliki dinamikanya sendiri. Setiap partai politik memiliki garis kebijakannya sendiri. Semua partai politik memiliki platform perjuangan sendiri. Nah, mekanisme itu, pertimbangan itu kan sangat tergantung dengan internal partai. Nah, untuk itu ya Anies tentunya menghargai, menghormati apa yang menjadi putusan partai. Berarti waktu yang tersisa 2 hari ini Bang Sarin, menurut Abang Anies akan tetap bertarung di pilkada atau langkahnya terhenti sama sekali karena tidak ada kendaraan Bang? Gini, proses demokrasi kita dalam kontestasi pemilu kan tahapannya ada 2. Yang pertama itu adalah fase partai politik dan yang kedua adalah fase warga. Bahwa kalau menurut survei kan kita lihat bahwa ternyata warga Jakarta dari semua survei politik menyatakan bahwa Anies yang menempati posisi ranking pertama. Tapi kan itu kan tidak menjamin langsung karena ada fase yang harus dilewati, yaitu persetujuan partai, rekomendasi partai atau bahasa sekarang dibilang dengan B1 KWK. Tanpa itu tidak bisa dipilih oleh warga. Nah, inilah yang fase yang ada satu tahapan lagi. Dan tahapan itu kan berlangsung mulai sekarang sampai dengan tanggal 29. Kita tunggu saja. Apakah partai-partai ini akan sesuai dengan aspirasi warga masyarakat, ataukah aspirasi warga masyarakat tidak diametral dengan apa yang menjadi sebentar partai. Maksud Abang, partai yang sudah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang tadinya mendukung Anies tiba-tiba ke Kim akan kembali berbalik ke Anies lagi. Maksud Abang gitu? Itu kan bukan ranah kita. Itu kan ranah partai politik. Dari yang tadi Anda sampaikan maksudnya artinya masih ada peluang itu? Ya gini, kan fasenya sekarang kan fase partai politik. Fasenya warga kan nanti di November. Nah, apakah nanti akan mendukung Anies atau tidak mendukung Anies? Ini kan sangat tergantung dengan partai politik. Nah, kapan negara membuka pendaftaran itu? Nah, tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. 2 hari lagi Bang, sempit waktunya. Masalahnya apa? Yang dibawa oleh Anies kan rekam jejaknya. Yang dibawa oleh Anies kan gagasan-gagasannya. Bahwa yang memutuskan Anies maju atau tidak, ya partai politik. Jadi yang patut ditanya adalah, ya partai politik. Kan begitu. Karena fasenya adalah partai politik. Nah, kami melihat bahwa ya setiap partai harus dihargai putusan-putusannya karena tentunya ada dinamika internal seperti tadi bahwa yang disampaikan oleh Bang Gun Romli tadi.
bahwa ya ada pertimbangan, Anies menjadi pertimbangan juga, bahwa kader yang lain juga menjadi pertimbangan, dan itu kan harus dihargai bahwa kita ingin mewujudkan demokrasi kita yang sehat dan pilar demokrasi kita ini adanya di partai politik. Makanya kesehatan partai politik kan harus kita jaga. Dia berfungsikah sebagai agregator, artikulator dari kepentingan rakyat? Berfungsinya kah? Apakah partai politik menjadi instrumen yang baik untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik? Apakah partai politik ini betul berhasil membangun pendidikan politik? Nah ini kan semua adalah ranah atau ujian bagi partai-partai politik untuk melakukan semua itu secara baik. Kita ke Bang Henry Satrio, hitung-hitungannya seperti apa Bang Henry Satrio melihat peluang Anies sepertinya kandas di Jakarta, Bang. Kalau untuk kans Ridwan Kamil apakah makin tinggi di atas angin karena sehingga ada lawan atau gimana, Bang? Selalu sulit ya memprediksi Jakarta, Andro. Jadi kalau kemudian nanti yang diajukan Mas Pram, kemudian dari Ridwan Kamil, ada Dharma, sampai hari ini kan sulit itu untuk melihat, walaupun hasil survei mengatakan bahwa kalau sekarang dilihat Ridwan Kamil, Pramono Anung, Dharma, yang pernah disurvei kan Ridwan Kamil 18%. Kalau semuanya ada ya Anies, Ahok, Ridwan Kamil. Tapi kan di Jakarta itu yang menang survei itu kalah biasanya. Fauji Bowo menang survei kalah. Basuki Cahayapurnama menang survei kalah gitu ya. Jadi anomalinya beda-beda. Tapi satu-satu ya. Demonstrasi kemarin di depan DPR MPR itu bukan tentang PDI Perjuangan, bukan tentang Anies Baswedan. Ini bukan tentang nyalon gak nyalon nih. Itu kemarin tuh lebih besar. Demokrasi. Jadi alasannya itu. Bahkan kemarin ada guru honorer muda juga ikut demonstrasi itu, menyuarakan nasibnya. Jadi kemarin itu ternyata bukan hanya hal-hal kecil seperti pencalonan siapa yang bisa nyalon siapa enggak, tapi macam-macam akumulasi. Nah kalau kemudian kita bicara Anies Baswedan, sebetulnya tanda-tandanya kan sudah terlihat bahwa dia sulit sekali maju. Misalnya, Ibu Mega pada saat pengumuman calon udah bilang tuh, kok caranya kayak gitu ya? Ke Anies ya, kok caranya kayak gitu? Enak aja gue disuruh ngusung Anies kayak gitu-gitulah. Terus kemudian yang kedua, Guntur Romli paham lah. Bu Mega ini my way, caranya sendiri aja. Partainya ini partai kader, kalah gak apa-apa. Yang penting kadernya maju. Nah ini kan ada Ahok, ada Azwar Anas, ada Rano Karno, dan sekarang ada Pramono. Jadi mungkin Aniesnya agak belakangan tuh. Kecuali Anies pakai gayanya Edi Rahmayadi. Langsung jadi kader, langsung ditetapkan. Siapa lagi? Andika sudah lama bersama PDI Perjuangan. Waktu Ganjar, Andika ada di dalam. Airin itu Golkar, punya partai dia. Nah Anies punya. Dan kemudian catatan selanjutnya, menurut saya, Mas Anies secara tidak sengaja memperlihatkan ke publik dia sudah memilih bersama Nasdem dan Jokowi. Jadi dia milih tuh, itu kan 1 hari sebelum katanya dia akan diumumkan. Kemudian malamnya dia memilih hadir ke ultahnya Nasdem bersama Jokowi. Sampingnya Bahlil duduknya. Jadi sudah memilih gitu. Jadi waktu saya melihat, oh Mas Anies sudah memilih nih. Paginya dia pakai baju merah. Saya rasa enggak nih. Gitu kan. Itu sinyal juga artinya? Iya saya membaca begitu kan, pengamat kan baca sinyal-sinyal aja gitu. Begini gitu kan. Jadi kalau kemudian nggak bisa ya sudah. Dan betul kata Gun Romli, nama Pramono Anung tuh nggak baru juga. Awal-awal itu sudah santer itu. Dan nampaknya bisa jadi Guntur Romli ini, mau jadi gubernur Gun. Pak Pramono Anung ini bisa jadi jalan tengah juga. Kelihatannya Ibu Mega melihat bahwa konstelasi akan semakin naik kalau kemudian Anies Baswedan maju lagi di Pilkada Jakarta. Makanya dia kan tokoh bangsa nih, diturunin tensinya, dipasang Pramono Anung. Naik ini dalam arti apa Bang? Ya naik lah kalau misalnya Anies Baswedan maju, kan langsung semuanya terbuka. Kemarin demonya itu pasti untuk Anies, padahal kan enggak kan? Padahal enggak. Nah apakah kemudian otomatis Anies Baswedan tertutup karir politiknya? Ya enggak juga gitu kan. Misalnya tadi Pak Prabowo bilang ingin merangkul semua. Kalau tiba-tiba ditawarin kan bisa juga gitu. Terus apalagi ya dia punya 25% kemarin Pilpres. Dia bisa bina itu. Sebelumnya kan ada gerakan Indonesia Mengajar dia bikin, turun tangan dia bikin. Nah, ini sekarang punya 25%. Dia bikin aja.
Atau ya memang seperti Pak Prabowo, seperti Surya Paloh, bikin partai. Gitu. Kan seru juga tuh. Jangan begal partai, tapi bikin partai. Gitu. Nah kalau udah bikin partai kan susah senangnya pasti Pak Mas Anies juga tahu. Karena kalau dia masuk ke partai lain, misalnya selain PDI Perjuangan ya, mohon maaf nih, misalnya ada satu partai, Anies masuk sana. Mungkin ketua umumnya juga deg-degan. Lah kan ini orang punya 25%. Matahari kembar dong nanti di partainya. Makanya deg-degan juga orang kalau saya masuk partai itu deh, saya masuk partai deh. Saya masuk partai itu deg-degan juga si ketua umumnya. Jangan sampai dia tersaingi oleh seorang Anies Baswedan. Tapi ini kan judulnya kan bukan Anies Baswedan kan. Jadi Bukan tentang Anies. Bukan tentang Anies kan. Tentang semua pilkada di Tentang Indonesia. semua pilkada. Yang jelas begini. Saya salut sama Gerindra yang kemudian mempersilahkan partai-partai di dalam KIM itu untuk mencalonkan sendiri pasca MK. Jadi nggak dilarang-larang juga. Nggak ada sprindik-sprindikan juga kan Bang ya? Ya Bang Habib ya? Jadi itu luar biasa Gerindra. Silakan aja kalau mau nyalon. Itu cuma di depan layar aja atau di belakang layar juga itu? Tahu kan nanti abis ini kan Bang Habib kan? Kan ada pengamat ya nih. Tapi sih saya yakin nggak ada. Karena partai ini berbeda nih dengan Pak Prabowo-nya ini berbeda. Nah, jadi pada saat MK memutuskan partai-partai mencalonkan diri sendiri, terus kemudian apakah semuanya berbicara tentang Kaisang? Bisa nyalon atau enggak? Enggak. Yang ada kan bilang ngomongin jet pribadinya tuh. Bukan tentang dia bisa nyalon atau tidak. Gulfstream itu kan. Jadi artinya ya sudah tentang MK ini sudah diputuskan, sudah jalan. Ya tinggal sekarang kita menghadapi kontestasi. Hari ini udah ada yang daftar. Kan tinggal 2 hari lagi. Besok atau lusa. Nanti kita lihat saja. Jakarta, nah ini dia. Pernah punya sejarah, ada keputusan gubernur itu dini hari. Yang sudah siap besoknya harus daftar. Jadi kalau kemudian Bang Sarin mikir-mikir kelihatan ini bisa berubah. Ya mungkin aja. Tapi apakah Anies lagi? Kelihatan enggak gitu. Bisa jadi juga orang lain. Yang misalnya, kalau saya sih ngelihatnya kalau di partainya Gun Romli ini sulit kalau bukan kader. Jadi mungkin akan kader kecuali memang tiba-tiba Anies Baswedan jadi kader PDI Perjuangan. Yang saya juga nggak yakin itu terjadi sih. Dan yang menarik juga, bukannya di Jakarta, di Banten hari ini yang mengejutkan adalah akhirnya Golkar kembali lagi ke air. Oh iya, itu kan itu atas kebesaran hatinya Gerindra juga kan. Nah, terus wajar aja kalau menurut saya sih aneh kalau Golkar nggak dorong Airin. Menurut hasil survei Kedai Kopi hampir 70% elektabilitasnya Airin. Jadi kalau kemudian Golkar mempersilahkan PDI Perjuangan menikmati sendiri kemenangan itu, ini partai saya bisa garuk-garuk kepala juga. Kenapa bisa begini? Jadi kalau kemudian dia kembali lagi ke dukung Airin, satu catatan saya yang pertama justru aplaus ke Gerindra karena berbesar hati mempersilahkan, ya udah Golkar silakan. Yang kedua, pasti kan juga siap kalah juga Gerindra ini. Yang ketiga, ya udah akhirnya emang ketakutan juga Golkar ala Pak Bahlil ini untuk kehilangan kemenangan di Banten. Kan bisa berkurang semua suaranya itu. Ini fleksibilitas atau kerenggangan? Sesaat lagi Bapak ditanggapi. Oke. Hanya di Catatan Demokrasi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Masih ada belum tuntas, Bang. Tadi sudah dihantarkan ke Bang Habibur. Ya, makanya nanti biar Bang Habib meneruskan itu ya. Singkat. Tapi yang jelas adalah keputusan yang sudah dibuat. Nah, apakah kemudian Jakarta harus Anies Baswedan itu nampaknya terserah partai politiknya. Ini masih ada 2 hari. Apakah keajaiban bisa terjadi? Ya itu semua urusan partai politik. Tapi yang jelas kalau dari kata Bang Gun Romli kan hampir pasti Pramono Anung. Ya artinya Pramono Anung mundur dari menteri kan. Nanti mungkin ada yang menggantikan. Tapi yang jelas ini memang MK ini ya mesti makasih juga bro sama Gelora dan Partai Buruh gitu ya. Yang menginisiasi ini. Kalau saya sih mudah-mudahan ada peraturan pilkada yang baru nantinya setelah sudah ke depan, semuanya ke depan. Threshold itu kalau ada batas bawah juga ada batas atas lah. Jadi masih kesempatan ada beberapa koalisi nggak semuanya langsung diborong gitu. Baik, Langsung revisi undang-undang pilkada sepertinya sangat ramai. Bang Habibur Rahman, sampai akhirnya Badan Legislatif dari DPR memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, mengikuti suara rakyat. Apakah memang betul karena aksi yang besar-besaran
sehingga balik DPR, pemerintah. Jadi penegakan hukum atau perumusan kebijakan di bidang hukum itu bukan sekedar keadilan, kepastian hukum, tapi yang paling penting adalah kemanfaatan. Ya. Kemarin jelas kalau kita saksikan bersama ya proses yang transparan sekali di DPR, bahwa pertama di pagi itu memang tidak terjadinya quorum, ya, tidak quorum sehingga undang-undang tersebut tidak bisa disahkan, tidak disahkan. Masih ada sebetulnya kesempatan misalnya di hari yang sama mengulang yang namanya paripurna, ya. Tapi karena melihat situasi ya yang memanas, ya, situasi yang berpotensi menimbulkan korban dan lain sebagainya, maka semua fraksi ya menunjukkan kedewasaannya ya untuk bisa menerima aspirasi masyarakat, ya, sehingga tidak ada paripurna ulangan saat itu juga, dan artinya karena tidak ada pengesahan terhadap RUU Pilkada ya yang sempat diputuskan di tingkat pertama di Balik, maka RUU tersebut tidak berlaku. Otomatis yang berlaku adalah keputusan Mahkamah Undang-Undang Pilkada yang dirubah terakhir dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu kita sampaikan apa adanya. Nah, sebenarnya apakah undang-undang yang terakhir dirubah di Mahkamah Konstitusi atau misalnya yang sempat dibicarakan di Balik, kedua-duanya menjamin secara demokratis hak warga negara untuk mengusulkan atau untuk diusulkan sebagai calon kepala daerah. Ada 3 jalur yang dijamin, ya. Jalur partai politik di parlemen, bisa satu partai politik, bisa koalisi partai politik. Yang kedua, jalur partai politik di luar parlemen, artinya partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, kota, kabupaten, atau provinsi. Yang terakhir ada juga jalur perseorangan, ya, yang bisa ditempuh oleh siapapun. Sehingga sebetulnya, ya, kalau dilihat dari aspek hukumnya, kebijakan hukumnya, tidak akan ada satu orang pun yang bisa dijegal, ya. Semua bisa. Buktinya di Jakarta ada juga si Pak Dharma, ya, Pak Dharma Pongrekun, ya, yang berhasil. Waktu 2017 kita ingat Pak Ahok, ya, karena khawatir tidak mendapat dukungan partai politik, menyiapkan sejumlah KTP, hampir 1 juta KTP kalau nggak salah klaimnya Pak Ahok. Benar atau enggak ya nggak tahu juga. Surat teman-teman. Karena verifikasi sendiri sama Pak Ahok. Tapi kalau dalam konteks effortnya, saya respect. Saya salah satu musuh politik Pak Ahok mungkin sampai saat ini ya. Tapi saya respect sama ini orang, ya kan ya. Dia melihat ya bahwa dia bukan pengambil keputusan di partai politik, ya, mungkin sekedar anggota, ya, pernah di Gerindra lalu keluar dari Gerindra, maka dia berinisiatif, dia kerja keras, berkampanye kemana-mana, meminta warga memberikan dukungan dalam bentuk KTP waktu itu kan, KTP untuk Ahok. Nah, walaupun dalam perkembangannya dinamikanya pada akhirnya PDI Perjuangan kan mendukung Ahok waktu itu. Kebetulan PDI Perjuangan kuotanya full, bisa mengusung calon sendiri, ya. Jadi kalau kita mau lihat lesson, ya, pelajarannya, ya, bahwa sebenarnya dalam konteks regulasi nggak ada masalah. Siapapun bisa maju ke depan. Ketika kita ingin berpolitik, pilihannya ada semua. Adik-adik mahasiswa juga. Sekali-kali kalau mau sebetulnya bagus bikin terobosan. Mengajukan diri sebagai calon perseorangan. Loh, bener loh. Mahasiswa ini punya idealisme, ya, punya militansi, punya jaringan yang amat luas, gitu kan? Misalnya dari sekarang yang sekarang masih semester 1, ya kan, mau maju besok, ya kan ya, atau sekarang masih SMA, anak-anak STM misalnya kan ya. Bisa dari sekarang. Banyakin teman, banyakin berkomunikasi dengan teman-teman simbol-simbol organisasi, menurut saya sangat masuk akal. Besok ada calon perseorangan dari unsur mahasiswa, ya, karena ya
nggak perlu dirubah, Pak. Apanya? Kan perseorangan memang bisa. Oh ya, usia tinggal dicek nanti ya usianya. Loh. Tapi kan mahasiswa kan nggak ada juga mahasiswa yang tua, Pak. Saya dulu ada juga kampus-kampus yang usianya tua juga, ya kan? Ya, kelas bisnis dan lain sebagainya. Jadi Ridwan Kamil dan Suswono nggak takut kalah ya Bang ya di Jakarta, Bang ya? Ya, itu saya ngomong soal sistemnya. Ya. Oke. Jadi kita jangan ya, apa yang sudah sama-sama, ini yang saya ceritakan tadi kan hasil kerja kita bersama. Ya. Karena ada persoalan politik sesaat, tapi yang sudah kita bangun bersama, kita ciptakan bersama, ya, kita abaikan begitu saja. Bedanya dikit aja, yang di undang-undang dengan yang di yang akan kemarin tidak bisa disahkan di rapat paripurna dengan dengan yang disahkan terakhir di ralat terakhir oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang soal partai parlemen tadinya 20 menjadi 7,5 sekarang. Enggak ada masalah. Kami hormati situasi yang terjadi. Ya, saya orang politik, saya kebetulan anggota DPR RI, saya bertanggung jawab kepada konstituen saya. Apa yang saya lakukan, ya kan ya, silakan nanti dinilai. Tapi ketika putusannya sudah ada, pada akhirnya undang-undangnya tidak berubah, maka kita menghormati, ya, dan kita menjalankan undang-undang tersebut. Tidak khawatir Bang, kemudian soliditas dari Kim Plus ini bisa pecah begitu, mendukung calonnya masing-masing? Itu dia. Jadi gini, tanpa adanya persoalan pengesahan undang-undang kemarin, ya kan ya, apakah kemarin jadi disahkan atau tidak, ya, sebelumnya pun, ya, jauh sebelum ada narasi-narasi Kim Plus dan lain sebagainya. Kami, Partai Gerindra, selalu mengedepankan bahwa kami menghormati independensi masing-masing partai untuk mengusung masing-masing calon. Tidak mungkin kami mengintervensi dan tidak akan bisa. Ya, nggak akan bisa kita mengintervensi masing-masing calon. Kalau toh, ya, kita berbicara soal 37 provinsi, ya, yang pilgubnya dan sekian ratus pilwako dan pilbub, ya. Kalau toh ada yang sama, ada yang berbeda, ya kan, itu memang tergantung situasi dan kondisi di masing-masing calon. Contoh misalnya di Jakarta, ya, Partai Gerindra berbesar hati, ya, melihat situasi, ya, bahwa tidak mungkin kami mengusung kader kami sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, maka kami berbesar hati mendukung paslon yang calonnya bukan dari kader kami. Itu adalah realitas politik. Dan sampai saat ini pun, ya, sikap kami tidak berubah, ya, kami tidak berubah. Tetap kami tidak mau dan tidak bisa mengintervensi, ya, partai-partai lain, ya, soal keputusan untuk mengusung calon. Gitu. Kalau untuk Jawa Barat Bang, kan kemarin yang realistis untuk Jawa Barat elektabilitas tertinggi di Ridwan Kamil. Buktinya hari ini Deddy Mulyadi yang mendaftarkan diri, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Ya betul, ya memang benar. Kami mengusung Pak Deddy Mulyadi, ya, kebetulan partai-partai yang lain sepakat, ya, dan Pak Ridwan Kamil juga disepakati, ya, oleh teman-teman, diusung oleh masing-masing partai untuk maju di Jakarta. Ya itu memang benar. Masalahnya di mana? Ya. Bang Hensat. Nah, yang menariknya sih sebetulnya dari pilkada ini, Om Maria dan Andro, ini selalu atau terlalu mengandalkan kekuatan lokal. Karena semua pilkadanya kan dikerjain nih. Jadi misalnya kalau pilpres kemarin, bisa tuh ada subsidi kekuatan antar daerah. Tapi kalau pilkada ini enggak nih. Jakarta misalnya, ya sangat tergantung dengan kekuatan Jakarta. Misalnya Ridwan Kamil Suswono, itu harus diakui bahwa kekuatan Gerindra, PKS dan lain-lain itulah yang akan bergerak di Jakarta. Dan di Jakarta kebetulan pemenangnya PKS. Pasti diandalkan. Sama PDI Perjuangan juga begitu. Dia nggak bisa tuh manggil kekuatan PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk tuh ikut-ikutan bantu Jakarta. Karena di sana ribet juga. Di Jawa Barat juga ribet sendiri. Jadi memang semua kekuatan lokal inilah yang diandalkan. Kalau misalnya tadi bicara Jawa Barat, Deddy Mulyadi ada PKS. Gerindra sama PKS. Nah ini menariknya waktu 2018
Deddy Mulyadi nih kalah nih sama Saihu. Saihunya kan peringkat 2, Deddy Mulyadi yang ketiga. Nah ini sekarang gimana nih? Tapi waktu itu masih ada tuh bisa subsidi kekuatan. Jadi masih dibantuin sama misalnya yang dari Kabupaten Bandung Barat bisa bantuin, Kabupaten Bandung bisa bantuin. Nah ini karena bersama-sama sehingga kekuatan lokal setiap partai politik inilah diuji. Mesin partainya diuji. Karena nggak bisa dibantuin sama daerah lain. Gitu kira-kira, Bro. Baik, kita langsung ke Bang Panel Barus. Bang Panel Barus, yang terbaru saat ini adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Kami tidak tahu apakah ini serius atau jokes ya Bang ya. Ketika Presiden Jokowi menyatakan ada yang datang dan pergi ramai-ramai. Ada pula yang mengatakan revisi Undang-Undang Pilkada menjadi pemantik renggangnya hubungan Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Bang Panel. Ya, saya pikir setiap kekuasaan kan pada akhirnya ada batas waktunya. Dan itu sangat dihormati oleh Pak Jokowi yang sebelumnya juga ramai sekali digosipkan bahwa Pak Jokowi berambisi 3 periode. Faktanya beliau strike di 2 periode. Jadi kalau kemudian di 20 Oktober itu akhir dari kekuasaan Pak Jokowi, saya pikir itu natural saja. Nah, yang kedua, saya mau juga bicara tentang pilkada serentak yang akan kita hadapi bersama. Yang pertama tadi soal Mas Anies, saya agak tertarik sedikit, ya sedikit saja. Menurut saya Mas Anies ini salah kalkulasi. Tadi Bung Habib udah kasih penjelasan sistematika cara yang terbuka sebenarnya untuk jalur perseorangan yang digunakan Ahok di masa itu. Nah itu tidak dikalkulasi oleh Mas Anies. Karena mungkin Mas Anies overconfident bahwa partai-partai pasti kasih tiket ke dia. Ternyata tidak. Jadi menurut hemat saya, Mas Anies dalam kesempatan ini, mohon maaf, dia salah kalkulasi. Kalau pada akhirnya Mas Anies di Pilkada Serentak DKI tidak bisa maju. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tadi juga disinggung soal Banten ya, saya kasih 2 jempol sama teman-teman Kim, ya, yang kemudian teman-teman Golkar atau teman-teman Kim? Gitu ya? Teman-teman Kim, Oke. Iya kan, yang kemudian siap bertarung secara fair dengan Airin misalnya. Ini langkah ciamik menurut saya ya, karena yang tadinya Airin mau diakuisisi sama PDI, diakuisisi balik lagi sama Kim. Jadi Kim final di Banten. Saya melihatnya gitu. Ya. Karena kalau buat kami di Projo ya, walaupun kami bukan partai politik gitu ya, tapi kenapa kemudian Projo juga serius merespon momen politik Pilkada Serentak ini. Karena buat kami ini penting ya untuk memastikan keberlanjutan juga kepemimpinan di daerah. Pilkada serentak ini kan distribusi kekuasaan di daerah. Ada 545 daerah yang mana akan berkontestasi. Kepentingan kami cuma satu untuk Pilkada serentak ini. Kami ikut merespon, kami intervensi Pilkada serentak untuk memastikan satu saja. Keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senafas dengan pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Karena ini penting buat kami. Gitu loh. Untuk mengakselerasi nanti program-program pemerintah pusat di daerah. Dan kata kunci keberlanjutan itu menjadi dasar kami bergerak, gitu ya. Sama halnya dengan Pilpres kemarin. Kenapa kemudian kami mendukung Pak Prabowo Gibran? Karena kami percaya Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi. Begitu juga di Pilkada serentak, saya pikir masyarakat di daerah juga butuh yang namanya keberlanjutan. Keberlanjutan apa? Keberlanjutan kebijakan yang pro rakyat, keberlanjutan pembangunan untuk rakyat, serta keberlanjutan kepemimpinan. Karena tanpa keberlanjutan, ya, momen politik pilkada ini, dia akan restart lagi dari nol lagi. Dia akan mulai dari nol lagi. Gitu loh. Dia akan restart lagi.
gitu loh. Jadi kami dalam pilkada serentak concernnya tadi satu, memastikan keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senafas sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Ya. Nah, yang Bang Panel, boleh juga, sampai di sana dulu Bang? Kita konfirmasi juga. Bang, Anda sepakat bahwa suara di bawah ini ingin keberlanjutan kok, termasuk di daerah-daerah? Gini Mbak, karena saya ngomong keberlanjutan harusnya saya yang jawab. Saya mau tanya, saya konfirmasi dulu. Silakan, Bang Gundrom. Monggo Bang. Anda sepakat tidak Bang? Ya, dalam proses sejarah itu kan ada continuity and change. Bahwa di situ ada keberlanjutan sekaligus juga ada perubahan. Bahwa yang bagus memang harus dilanjutkan, tapi yang tidak bagus ya harus diperbaiki. Al-muhafadhu al-qadimi soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Artinya, kita merawat hal-hal yang baik, kita lanjutkan dan kita ganti hal-hal yang buruk untuk diganti dengan yang baru yang lebih baik. Itu prinsip. Oke. Kalau yang sekarang Mas Guntur Romli? Ya tentu saja Pak Jokowi ini kan tidak 100% sempurna, ya kan. Ada hal yang baik harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi kalau yang tidak baik ya itu harus diperbaiki. Misalnya sekarang itu aksi-aksi ada represi dari aparat, itu kan juga harus diperbaiki. Ini kan juga suara dari teman-teman kawan-kawan mahasiswa, tapi kan Pak Jokowi hari ini sudah menyampaikan agar yang teman-teman yang demo itu yang ditahan, dilepas. Itu seruan yang menurut saya harus dipatuhi oleh seluruh Polsek dan Polres, Polda yang masih menahan para demonstran ya karena unjuk rasa kemarin harus segera dilepaskan karena sudah ada permintaan dari Pak Jokowi begitu. Oke. Tapi kalau tadi yang paling menarik sebenarnya dari pernyataan Bang Panel adalah Anies ini nampaknya salah kalkulasi katanya Bang Syahrin ya. Tapi nanti dijawab ya usai jeda ya Bang, sesaat lagi. Oke, sebelum ke Bang Syahrin nanti akan ada suara mahasiswa terlebih dulu. Kita berikan kesempatan juga Bang ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivio Rizky Priambodo dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Narasumber yang saya hormati dan kawan-kawan dari UNJ dan Trisakti yang hari ini yang datang. Mungkin kita sudah mengenal apa itu kebenaran pragmatis, di mana kebenaran yang paling menguntungkan untuk kita itu dianggap kebenaran yang paling absolut. Dan sah-sah saja untuk partai politik hari ini untuk menganut sistem itu. Dan mungkin pendaftaran itu tinggal 2 hari lagi. Apakah ada chance untuk Koalisi Indonesia Maju itu untuk berpindah haluan, di mana seperti kemarin Airin itu kembali dikembalikan ke Golkar yang tadinya sudah diusung oleh PDIP. Dan apakah ada chance lagi Koalisi Indonesia Maju itu dapat terpecah karena masih ada waktu untuk 2 hari lagi? Karena kebenaran pragmatis itu sendiri yang dianut oleh partai-partai politik di waktu sekarang ini. Terima kasih. Oke. Bang Habibur Rahman sepertinya harus komentar. Oh baik, ini sama-sama Kim. Bebas. Masih solid. Saling backup. Jadi artinya masih solid ya. Begini, Adinda, mahasiswa yang insya Allah akan menggantikan kami memimpin bangsa ke depan. Dalam dunia perpolitikan kita ini atau keseharian kita, demokrasi itu ditandai dengan satu kesepakatan yang diambil. Sepakat untuk bersama-sama itu demokratis. Kemudian berbeda pun demokratis. Jadi bukan kemudian kita letakkan sebagai hubungan yang saling menguntungkan, bukan itu. Tapi adanya satu visi pandangan yang sama terhadap hal-hal yang akan dijamah ke depan. Sehingga dia kemudian bersama-sama. Sepakat untuk bersama. Enggak itu kemudian gini, oh saya partai politik, saya mau gabung ke dia karena dia akan memberikan sesuatu kepada saya. Bukan seperti itu dia. Kalau yang seperti itu masuk golongan yang tadi. Tapi insya Allah Kim yang sekarang ini adalah tujuannya untuk kebaikan bangsa. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan narasi orang yang mengatakan mereka bersekongkol. Tidak, itu demokratis. Bersama-sama demokrasi. Tidak bersama-sama juga demokrasi. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang akan menambahkan. Itu. Nanya lagi, bilang gini. Terus kenapa meninggalkan Anies gitu dong?
Itu yang ditanyakan, nah kita jawab ini. Ya kan? Sebetulnya tidak ada hal tinggal meninggalkan gitu. Bahwa kemudian dalam proses politik ini Nasdem mempercayakan 10 kursi DPRD itu kepada Bung Anies Baswedan. Untuk kemudian kita sampaikan kami dukung. Tapi untuk maju menjadi calon gubernur itu butuh 22. Sampai last minute itu ternyata tidak dapat dikumpulkan. Mengingat kawan dari PDI Perjuangan punya pemikiran yang berbeda. Kemudian yang satu lagi punya syarat tertentu. Sampai akhirnya dinyatakan sepertinya hari ini bukanlah momen yang tepat bagi Bung Anies untuk maju Pilgub. Saya kira itu. Dan saya sampai pernah menyatakan pada satu program televisi juga, saya hormat kepada PDI Perjuangan bila memang akan mengusung Bung Anies Baswedan. Gitu. Ya, kita menunggu. Mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan ini masih ada perubahan seperti yang diharapkan tadi kan. Pramono Rano Bang terakhir kan? Pramono Rano. Ya, fix Bang. Belum buka kantor KPU untuk menerima mereka. Jadi apapun itu, sebelum janur melengkung, semua masih bisa berpeluang. Tetapi kami menyampaikan kepada publik hari ini Nasdem DKI Jakarta mendukung Ridwan Kamil. Jangan sampai salah ngomong nih. Nah, saya rasa memang sudah selesai waktunya Mas Anies. Dan itu harus dipersilahkan memang. Mungkin ya waktunya Pak Pramono, waktunya Bang Ridwan Kamil, waktunya Dharma Porengko untuk berkonsentrasi. Minimal kan sudah pernah lah jadi Gubernur Jakarta. Hanya memang sekarang kan kita melihatnya bukan hanya tentang Anies nih kan. Di daerah-daerah lain juga berkeliaran isu-isu yang mungkin sama. Karena sampai hari ini kan kita juga nggak tahu berapa banyak kota kosong yang masih terjadi akhirnya. Padahal sudah dibuka juga oleh MK, dipersilahkan siapapun boleh maju. Tapi ada juga beberapa yang memang ada dominasi-dominasi partai tertentu. Misalnya ya, di Bali yaitu PDI Perjuangan. Kemudian Sumatera Barat itu mungkin PKS yang berpasangan dengan Gerindra. Ya, itu dominasi-dominasi yang sudah ada. Ya kalau saya melihatnya ke depannya kalau bisa antara Pilpres dengan Pilkada itu jangan terlalu deketan lah. Jadi kayak gini nih koalisi yang ngikutin Pilpres aja. Dan semuanya karena presidennya belum dilantik, partai politik yang asli asalnya adalah kekuasaan itu terus merapat kepada presiden terpilih supaya untuk mendapatkan kursi-kursi kekuasaan tadi. Jadi sangat berkorelasi antara Pilpres dengan Pilkada demi kekuasaan yang ke depan gitu. Bang Habibur Rahman? Ya, saya pikir demokrasi kita kembali ya sudah menjamin seluas-luasnya ya, hak masyarakat untuk mencalonkan atau dicalonkan. Bahkan kalau saya berbicara dengan teman-teman dari berbagai negara ini agak ekstrim juga bebasnya karena memang sampai perseorangan. Ya, bukan lagi ada threshold ya, bukan sekedar threshold partai politik. Perseorangan bisa maju. Nah, sehingga ke depan saya ya mau ini apa namanya kepala daerah. Ya calon perseorangan diatur gitu kan ya. Nah, inilah yang sebetulnya maksud saya ya. Kita nggak bisa bicara undang-undang ini dengan orang per orang ya. Itu kan erga omnes, berlaku untuk semua. Karena itu ya masing-masing pihak tentu memiliki independensi. Partai Gerindra memiliki independensi, tapi kami juga menghormati independensi partai-partai yang lainnya juga. Kalau partai-partai ini menentukan sikap mendukung seseorang, bukan berarti kita tidak demokratis. Karena itulah pilihan kami masing-masing. Begitu, terima kasih. Seperti di Banten kan mengejutkan ya Bang Habibur Rahman ya. Akankah kemudian nanti daerah-daerah lain termasuk juga di Jakarta, adakah partai-partai yang tergabung dalam KIM ini kemudian memilih jalannya sendiri gitu loh Bang? Masih ada kemungkinan tidak 2 hari terakhir ini? Kita bukan pengamat ya, kalau saya yang kita lihat yang ada saat ini ya. Solid artinya? Solid ya. Oh, oke, masih solid dan terus. Kita ke Bang Sarin yang tadi disebut bahwa Anies kalau untuk Jakarta salah kalkulasi ya Bang. Sudah tidak ada peluang, nampaknya Bang solid Kim Bang. Pasca Pilpres sampai sekarang berkontestasi di Pilkada. Iya, jadi ya sebenarnya bukan salah kalkulasi. Jadi sebenarnya setelah Pilpres itu ya sudah sebagaimana layaknya
sebagai calon presiden saat itu, dan setelah penetapan pada saat penetapan KPU dan penyerahan hasil itu, dan Anies ya datang menghadiri penetapan itu dan juga sudah menyampaikan selamat kepada pasangan yang terpilih, dan ya itu adalah contoh bagaimana kita berdemokrasi. Dan setelah itu memang cukup dekat jarak untuk pendaftaran calon independen, dan Anies kan tidak berorientasi untuk itu. Tapi bahwa selanjutnya kan diminta oleh partai-partai politik bahwa yang pertama aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menyatakan bahwa mendukung Anies untuk maju di pemilihan gubernur, dan selanjutnya oleh partai PKS juga mendukung untuk maju di calon gubernur Jakarta, dan juga termasuk Nasdem. Jadi sebenarnya kalau digabung kursi dari kesemua ini sudah lewat daripada syarat untuk maju sebagai calon gubernur. Nah, cuman kan bahwa ini tidak dipisahkan dari dinamika nasional. Ada pada fase itu kan ada sebuah ada pemerintahan yang sekarang, ada pemerintahan yang akan datang. Kita tahu bahwa koalisi Indonesia Maju ini kan untuk pemerintahan yang akan datang. Ada sebuah kesepahaman bahwa kesamaan-kesamaan itu sehingga tidak hanya berlaku nasional, tapi juga menjadi bagian dari kebijakan yang kita melihat bahwa supaya selaras antara pemerintah di tingkat nasional, di tingkat pusat, maupun di pemerintah di tingkat Jadi bukan daerah. Anies yang terlalu percaya diri, Bang? Ataukah partai politik yang memberikan janjinya terlalu manis di awal? Ya, partai kan sudah menyatakan dukungan secara resmi. Dan kita hargai itu ketika nanti bahwa ya selanjutnya, dan semua menyampaikan itu secara langsung kepada Anies. Kan sebagaimana Pak Surya Paloh menyampaikan bahwa ya memang dinamika internal, situasi dan kondisi sehingga tidak melanjutkan dukungan Anies sampai dengan pendaftaran. Begitu pula partai yang lain, PKB, dan Anies kan posisinya adalah menghargai apa yang menjadi keputusan partai. Ya saya kira itu fair. Maksud kami kenapa Anies tidak mau berbaju partai untuk maju ke Anies pilkada? tidak pernah menyatakan bahwa tidak mau berbaju partai. Bahwa ini kan komunikasi antara personal dengan partai. Kan itu kan tergantung komunikasi antara partai dan personal. Sebagaimana misalnya dengan PDI Perjuangan tidak pernah berbicara soal itu. Berbicaranya adalah soal bagaimana gagasan menjalankan pemerintahan. Kalau soal misalnya dengan Nasdem kan Pak Surya Paloh juga tidak pernah meminta untuk Anies masuk ataupun sebaliknya. Tidak ada sebetulnya persoalan membicarakan soal itu. Oke, Bang Manel, ini yang tambahkan, Bang. Iya, saya pikir kembali ini salah kalkulasi aja. Kan ada mekanisme seperti yang sudah tersedia, yang Bung Habib tadi sampaikan. Jalur perseorangan kan sebenarnya kalau dikalkulasi nggak dapat tiket dari partai politik kan mungkin bisa dikerjakan jauh-jauh hari. Jaga-jaga gitu artinya. Itu juga yang dilakukan oleh Ahok sebagai incumbent pada saat itu. Itu kan? Iya kan? Nah, tapi mungkin karena Mas Anies overconfident, percayaan tinggi, nih pasti partai-partai politik ngasih tiket ke gua nih, pasti dukung gua. Gitu loh, sehingga skema perseorangan yang dimungkinkan oleh sistem kita tidak digunakan oleh Mas Anies. Nah, itulah kenapa kemudian saya katakan tadi salah kalkulasi. Gitu loh. Oke. Jadi mungkin sekira ini kita juga patut mengevaluasi sistem pilkada kita dalam konteks pendaftaran. Kalau di 2017 pendaftaran itu kan bersamaan, baik itu partai politik maupun calon perseorangan. Nah, tapi kan di 2024 ini kan tidak bersamaan. Berapa bulan sebelumnya pendaftaran perseorangan, karena memang ada beberapa tahapan terkait dengan verifikasi dukungan dan lain-lain. Dan itu terpisah antara pendaftaran perseorangan dan pendaftaran melalui mekanisme partai politik. Nah, sehingga ini mungkin patut juga menjadi, karena kan mestinya kan sama waktunya antara pendaftaran partai politik dan juga pendaftaran perseorangan. Ini dalam konteks konsep ya. Kita berbicara tentang gagasan politik, kita nggak bicara tentang orang, kita bicara tentang konsep pemilunya. Sama dengan tadi soal threshold tadi, yang tadinya hanya partai politik yang bisa mendaftarkan yang duduk punya kursi di parlemen. Sekarang ini alhamdulillah dengan putusan MK tidak hanya menghitung kursi, tapi juga menghitung suara yang ada.
sehingga presentasinya menjadi kurang kan begitu dari konteks threshold yang dicantum. Ini kan soal konsep pemilu sebagaimana tadi ambang batas atas, ada ambang bawah. Ini kan juga sudah konsep. Saya kira menuju kepada sebuah sistem pemilu yang lebih baik. Ini memang patut kita evaluasi terus menerus untuk mendapatkan sebuah sistem yang ideal bagi demokrasi kita untuk ke depan. Bang Henry Satrio, Anda melihatnya apakah partai di Koalisi Indonesia Maju ini akan solid di sejumlah daerah di Indonesia dalam konteks pilkada, atau ada yang tiba-tiba pindah haluan dalam 2 hari ke depan, Bang Henry Satrio? Kalau dalam 2 hari ke depan sih menurut saya enggak ya. Jadi Koalisi Indonesia Maju saya rasa sudah terbentuk seperti ini ya sudah solid gitu. Tidak ada yang berubah-berubah. Ini kan yang keluar dari Koalisi Indonesia Maju kemudian bertempur dengan Koalisi Indonesia Maju kan yang tercatat, yang kasat mata terlihat itu ada di Banten ya. Tapi kan yang lain itu kelihatannya PDI Perjuangan versus every parties gitu ya. Versus every party gitu. Jadi partai politik semuanya lawan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan namanya happy-happy aja begitu. Misalnya di Sumatera Utara gitu. Ya udah di Ramayadi sendiri-sendiri aja nggak apa-apa. Di Jawa Tengah. Andika Perkasa sendiri-sendiri aja ya udah nggak apa-apa gitu lawan. Dan buat saya sih tapi itu hanya terjadi di beberapa daerah yang strategis loh. Maksudnya yang di provinsi-provinsi lain Koalisi Indonesia Maju juga kata Bang Habib tadi dipersilahkan aja untuk menentukan jalannya masing-masing. Sumatera Barat misalnya PKS dengan Gerindra. Tapi kalau saya tidak salah yang lain-lain juga terpencar-pencar gitu. Tergantung dari keinginan konstituennya masing-masing. Dan beberapa tempat juga ada 3 pasang. NTB 3 pasang. Jadi memang bisa terpecah-pecah tapi kelihatannya per hari ini tuh harusnya sudah confirm ya. Tidak bisa narik-narik lagi kecuali memang ada satu hal yang luar biasa. Karena kalau dalam masa pendaftaran ini ada yang pecah partainya, bisa dimusuhin semua partai. Tapi kelihatannya resiko itu nggak akan diambil. Gitu sih Bang. Oke, resiko itu tidak akan diambil. Paling tidak sejauh ini beginilah peta pilkada di sejumlah daerah hingga saat ini. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. 2 hari lagi. Masih tersisa 2 hari lagi kita menunggu bersama siapa yang akan didaftarkan di Jakarta. Apakah memang betul pada pukul 11 besok? Calon wakil bupati Situbondo. Maju juga, Mas Guntur Romli maju juga Mas ya. Kita tunggu besok apakah memang betul nama Pramono bersama dengan Rano tidak goyah sama sekali. Mereka akan bertarung versus Ridwan Kamil Suswono. Dan juga di beberapa daerah lainnya kita akan tunggu siapakah kemudian yang akan maju mendaftarkan diri selama 2 hari terakhir. Kita akan lihat bagaimanakah pilkada berjalan ke depan. Terima kasih banyak Bang Panel Barus, Bang Bestari, Bang Habibur Rahman, Bang Henry Satrio, Mas Guntur Romli, calon bupati mana Mas tadi Mas? Situbondo. Kita tunggu Bang nanti ke KPUD dan juga Bang. Bang Sarin, terima kasih sudah hadir. Mahasiswa dari Trisakti dan juga UNJ, terima kasih sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andrew Meda Merkuri. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Protes UNJ nggak ngomong. Dipersembahkan oleh